Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Tim bulu tangkis ganda putri Indonesia, Greysia Poli dan Apriani Rahayu berhasil meraih medali emas pertama dalam Olimpiade Tokyo 2020, sementara pemain tunggal putra Anthony Ginting berhasil meraih medali perunggu. Keberhasilan pasangan ganda putri ini mengakhiri puasa 29 tahun sejak Olimpiade Barcelona 1992. Anthony Ginting juga mengukir sejarah dengan berhasil mengakhiri puasa medali selama 17 tahun sejak Olimpiade Athena 2004 silam. Bagaimana kemudian PBSI meneruskan tradisi medali di ajang Olimpiade berikutnya dan bagaimana pula pola regenerasi di tubuh para atlet bulu tangkis tanah air? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, Agung Firman Sampurna. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore. Pak Agung, saya ingin mengucapkan dulu selamat atas keberhasilan tim bulu tangkis yang berada di bawah kepemimpinan Anda berhasil membawa pulang 1 medali emas dan juga 1 medali perunggu. Selamat ya Pak ya. Terima kasih. Oke, setelah mendapatkan medali emas, ini kita akan membahas ke depannya seperti apa bulu tangkis Indonesia meraih 1 medali emas dan juga 1 medali perunggu di Olimpiade Tokyo. Prestasi ini lebih baik Pak dari Olimpiade Rio 2016 4 tahun yang lalu yang hanya meraih 1 emas saja. Arti pencapaian ini bagi PBSI apa Pak Agung? Pertama harus dipahami bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Ini adalah prestasi besar, ini adalah menangan yang bukan hanya kemenangan Greysia Apriani dan juga Anthony Ginting. Bukan hanya kemenangan PBSI tapi merupakan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dipersembahkan sebagai indah untuk peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Dan ini menandai bahwa kita akan berusaha dengan sepenuh hati, dengan sekuat tenaga, dengan semua sumber daya yang kita miliki, agar tradisi kita, tradisi emas dari cabang bulu tangkis, cabang olahraga bulu tangkis ini dapat kita pertahankan dan dapat kita tingkatkan ke depan. Sudah barang tentu ada beberapa hal yang akan kita evaluasi sepulang dari sini, karena bulan ini, setelah bulan ini kita akan menghadapi beberapa event internasional lain seperti Piala Sudirman dan kemudian Thomas dan Uber. Oke, artinya ini momentum kebangkitan dan juga momentum untuk menjadikan rencana ke depannya seperti apa ya, bukan hanya terhenti di momentum medali emas dan juga perunggu Olimpiade. Pak Firman, Pak Agung, para pemain unggulan kita ini justru kalah Pak di ajang Olimpiade, sementara pasangan ganda putri tidak menjadi unggulan dan mampu memberikan emas. Menurut PBSI ini melihat ada persoalan beban mental Pak di pundak para pemain unggulan kita, kalau menurut PBSI Pak? Ya, jadi gini, ini ada hal yang menarik yang kita harus perhatikan ya. Di event Olimpiade cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2021 ini, 2020 yang diselenggarakan 2021 ini, bahwa semua pemain peringkat 1 dunia tumbang. Iya, betul. Tunggal putra Kento Momota tumbang, yang paling tragis. Tunggal putri tumbang ya. Dan ganda putra kita sendiri kan di peringkat 1 dan peringkat 2, dua-duanya tumbang. Nah, ada fenomena lain, sebetulnya pemain seperti Kevin Gordon yang tidak masuk 10 besar ya, tepatnya di peringkat 59 dunia, tembus ke semifinal, yang bahkan usianya sudah 34 tahun dan dia menjadi penyegal besar ya. Pemain-pemain yang tidak terlalu diunggulkan di kita, salah satu diantaranya adalah Greysia dan Apriani, ternyata berhasil melalui semua tahapan pertandingan dan meraih juara. Satu sisi, mungkin untuk mereka yang diunggulkan ada beban, ya. Tetapi ini merupakan gambaran bahwa peringkat tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya patokan, bahwa kondisi aktual atlet, ya, bukan cuma atlet, saya kira organisasi bahkan negara itu tidak bisa dijadikan ukuran utama, apalagi satu-satunya patokan yang menentukan keberhasilan dalam satu pertandingan atau melalui satu tantangan tertentu. Jadi adalah komitmen, konsistensi, agilitas, kemampuan adaptasi dan kerja keras yang menentukannya. Nah, dalam kasus cabang olahraga bulu tangkis, saya pikir kita berhasil membuat sedemikian rupa bersama-sama, sudah barang tentu ada doa rakyat seluruh Republik Indonesia. Grey Apri itu berhasil menampilkan permainan yang dari awal itu permainannya tenang dan kemudian penuh percaya diri. Ketenangan inilah menjadi salah satu modal besar, mereka staminanya tetap bisa dijaga dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, kita memang perlu melakukan evaluasi kepada para pemain senior kita dan mudah-mudahan
mereka masih akan tetap kita bina dan kita tingkatkan dan kita yakin. Kebetulan cabang olahraga bulu tangkis ada sedikit keistimewaan karena kalau mereka kalah di sini, mereka punya kesempatan untuk refund 1 bulan ke depan di Piala Sudirman dan Thomas Uber yang akan segera kita hadapi. Baik, baik. Artinya peringkat seorang atlet tidak akan menentukan bagaimana dia bertanding dalam ajang Olimpiade begitu ya. Menarik konsistensi dan juga bukan satu-satunya patokan, bukan satu-satunya patokan. Baik, baik. Selama 29 tahun Pak, sejak Olimpiade Barcelona tahun 92 ini baru pertama kali ganda putri menyumbangkan emas, padahal selama ini ganda putri kurang mendapat perhatian kalau menurut apa yang terjadi di Pelatnas Cipayung begitu ya. Apakah PBSI melihat ini sebagai momentum bagi atlet ganda putri junior untuk bisa bersinar seperti Gracia dan juga Apriani, Pak? Ya, pertama saya garis bawahi dulu, artinya pola pelatihan yang kita kembangkan itu kita terapkan kurang lebih sama. Sama semua atlet, ya, seluruh atlet. Selama tahun 2020 tidak ada turnamen sama sekali dan itu kan dibutuhkan. Nah, untuk mengkompensasi rendahnya intensitas turnamen atau pertandingan itu, kita kompensasi dengan meningkatkan intensitas pelatihan. Tetapi bukan cuma itu, kita juga melakukan perubahan terhadap coach tim kita. Dan kita rekrut di situ Kabid Binpres yang Rioni Mainaki yang memang selama ini berpengalaman dalam melatih putri, tim putri Jepang. Sehingga tim putri Jepang kan sempat meraih supremasi dalam bulu tangkis putri. Jadi sebenarnya ini satu sisi nggak begitu heran juga. Dan bisa kita lihat hasilnya kalau teman-teman bisa lihat walaupun kami persiapannya itu sangat minim, saya 6 November, sehingga kami cuma punya waktu mulai dari Januari 2021, persiapannya kurang lebih sebulan. Dari situ kita sudah bisa lihat bahwasannya di Thailand Open mereka sudah menunjukkan naga-naga untuk siap pertandingan di Olimpiade ini. Kan mereka menang ya di Thailand Open. Dan itu gambaran bahwasannya secara mental dan potensi mereka bisa didorong untuk bisa menang di event yang lebih besar. Nah sekarang akan kita lihat lagi apakah kemudian, karena begini, masing-masing atlet itu punya potensinya sendiri, punya talentanya sendiri. Oleh karena itu selain pelatih, psikolog dan ahli gizi, pertama kali kita meng-hire, ini di PBSI 2020-2022, kita juga menggunakan sport science. Dari sport scientist kita baru paham bahwasanya ngatur gizi pun itu akan sangat berpengaruh pada stamina. Nanti sport scientist juga akan melakukan kajian terhadap strategi apa yang dibutuhkan untuk pertandingan-pertandingan dan atletnya. Karena tiap atlet punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Itu yang akan kita lakukan nanti paling tidak dalam waktu dekat ini. Itu salah satu roadmap-nya ya Pak ya. Kemudian apresiasinya apa nih Pak yang diberikan PBSI untuk mereka yang kemudian meraih medali di Olimpiade, bukan hanya Gracia Apriani tapi juga Anthony Ginting? Ya. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa kami kan punya visi untuk menjadikan bulu tangkis ini bukan hanya olahraga prestasi, tapi juga industri. Dan sebagai bagian dari upaya tersebut kita melakukan pendekatan hubungan baik, mengatur kembali hubungan antara PBSI dengan kemudian industri yang selama ini bentuknya charity menjadi bentuk yang berbeda. Kita sekarang menggunakan bentuk yang sama-sama memberikan manfaat. Dengan demikian ketika kemudian Gray, Apri dan kemudian Ginting berhasil mendapatkan medali, setelah industri sudah menghubungi kami, alhamdulillah beberapa diantaranya. Yang pertama menghubungi kita adalah Agung Sedayu yang akan memberikan rumah di PIK 2 nanti, masing-masing diberikan 1. Kemudian juga ada Honda Motor Indonesia yang kita dalami. Dan pagi kemarin itu juga dari Real Food yang akan memberikan juga sumbangan. Jadi ada beberapa, ada uang, ada mobil, dan juga ada rumah. Nah untuk Anthony Ginting dari Bank Mandiri, mereka akan memberikan juga juga akan memberikan juga kendaraan, ada mobil, ada reward yang akan diberikan masing-masing yang diupayakan dari jalur PBSI. Artinya banyak reward yang akan menanti mereka saat tiba di tanah air begitu ya Pak ya, sebagai bentuk apresiasi. Cukup banyak dan itu merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan semangat bagi teman-teman yang akan mengambil profesi sebagai atlet profesional, bahwasanya profesi ini adalah profesi yang menjanjikan. Itu message-nya itu.
yang akan kita berikan. Kalau ini kan kita tidak bisa mengharapkan mereka punya prestasi yang bagus kalau mereka tidak profesional. Nah, kalau ingin profesional berarti remunerasinya harus memadai dan itu kita pertimbangkan. Dan komitmen industri sejauh ini terhadap terhadap PBSI sangat baik. Oke, baik Pak. Kita bicara regenerasi sejumlah nama unggulan ini sudah memasuki usia senior ya Pak ya. Untuk ukuran atlet seperti Hendra Setiawan, kemudian Muhammad Ahsan dan Gracia Poli sendiri yang berusia 33 tahun. Kemudian bagaimana PBSI menyiapkan regenerasi di Pelatnas Cipayung Pak ke depannya? Ya, begini. Pertama, para pemain senior ini seperti yang saya sampaikan tadi masih akan kita bina dan tingkatkan. Mereka juga diharapkan untuk membimbing pemain-pemain junior agar makin matang dan berkembang. Ya, karena harus ada knowledge sharing juga dari pemain ke pemain. Selain dari pelatih juga ada dari pemain ke pemain. Tak hanya transfer teknik dan keterampilan, tetapi juga berbagi pengalaman dan mentalitas juara kepada adik-adiknya. Selain itu, PBSI juga akan terus menggodok pemain-pemain pelapis agar segera matang. Ini bentuk regenerasinya. Kita akan terus menyiapkan pemain pelapis yang memang agak terlambat ya regenerasi di PBSI ini, tapi akan kita percepat. Sudah kita mulai dari Orlen Master. Mereka akan terus dilatih di Pelatnas Cipayung dan diterjunkan di berbagai kejuaraan internasional. Nah, mereka juga akan terus dimatangkan lewat pelatihan dan pembinaan yang terencana dan kita programkan secara lebih komprehensif. Sudah mulai jalan. Tapi sekitar bulan-bulan kedua, bulan-bulan ketiga, program pelatihan baru yang kita assign di Pelatnas Cipayung itu sudah mulai jalan dengan tim yang baru, dengan sport scientist. Itu sudah mulai jalan sekarang. Oke, regenerasi sudah disiapkan ya Pak ya. Tapi ini banyak yang bertanya. Sudah mulai diterjunkan juga. Sudah mulai pertama-tama sudah mulai diterjunkan, dicoba juga. Oke, kalau regenerasi atlet sudah mulai diterjunkan, sudah mulai dipersiapkan, bagaimana dengan roadmap-nya untuk perolehan medali tidak hanya berhenti di Olimpiade Tokyo saja. Karena kita tahu akan ada Olimpiade Paris di 2024 begitu ya. Bagaimana kemudian roadmap kekuatan dari PBSI untuk mendapatkan medali yang lebih banyak Pak? Targetnya lebih tinggi lagi Pak Agung. Jadi begini, saya ingin mengatakan bahwa kalau dari segi urgensinya itu yang paling dekat barangkali yang paling penting. Karena kalau saya bicara sekarang itu terlalu prematur. Kita perlu melakukan evaluasi terlebih dahulu terkait dengan kondisi kita sekarang. Kalau kita tidak bisa lakukan itu sudah barang tentu susah kita menetapkan target ke depan. Maka prioritas kita tahun ini adalah Piala Sudirman, kemudian Thomas, Uber, dan event yang diselenggarakan oleh Indonesia sendiri. Indonesia November nanti insya Allah akan menyelenggarakan 3 event internasional besar, yaitu Indonesian Open, Master, dan Grand Championship. Dari situ kita akan mendapatkan informasi tentang, bisa dapat talent scouting, talent mapping tentang kemampuan teman-teman, dan kemudian apa yang kita mau capai, kan harus ada ukurannya. Dari situ kemudian saya pikir kita bisa membuat target setidak-tidaknya untuk 1 tahun, 2 tahun, kemudian target pada Olimpiade 2024. Saya yakin bahwasanya keinginan kita semua pertama sudah barang tentu adalah mempertahankan tradisi, pertahankan tradisi Indonesia untuk mendapatkan emas dalam cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade. Tapi sebenarnya itu tidak cukup. Kita juga ingin lebih dari itu. Saya ingin agar ganda putra, tunggal putri dan tunggal putra juga mendapatkan hasil yang lebih baik daripada yang diperoleh pada saat ini. Yang itu akan kita dapatkan setelah kita menyelesaikan hasil analisis evaluasi kita sampai dengan setidaknya akhir tahun ini. Oke, baik. Kita tunggu nanti bagaimana prestasi atlet bulu tangkis kita. Semoga tidak hanya berhenti berpuas diri dengan perolehan di ajang Olimpiade Tokyo ini. Semoga bisa lebih mengukir prestasi, mengharumkan nama tanah air kita di ajang-ajang bulu tangkis berikutnya. Begitu ya Pak ya. Terima kasih sekali Pak Agung Firman Sampurna, Ketua Umum PBSI atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Sehat selalu Pak Agung. Terima kasih.